Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat kita berjumpa dengan Tuhan. Selamat kita datang beribadah kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat hari ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu sekali lagi. Oh, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami rindu dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami dipulihkan, kami dibaharui, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh isi hati Tuhan bagi kami saat ini Tuhan. Layakkan setiap kehidupan kami. Beracaralah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan nyatakanlah Tuhan kerinduan-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Saya persilakan. Haleluya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, selamat kita berjumpa lagi saudara-saudara lewat rekaman video untuk beribadah kepada Tuhan, karena banyak hal yang tidak memungkinkan supaya kita bertemu, dan kesempatan yang ada kita gunakan untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan yang terbatas. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-26
Yesaya 26 dan kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Yesaya 26 kita akan baca ayatnya yang ketiga. Saudara simak di Alkitab saudara masing-masing dan firman Tuhan berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi saya akan baca. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dalam terjemahan bahasa Inggris saudara-saudara ditambahkan dengan satu kata, yaitu sempurna. Kalau boleh saya katakan di sana berkata bahwa yang hatinya teguh Tuhan akan menjaganya dengan damai sejahtera yang sempurna yang Tuhan berikan bagi umatnya. Jadi saudara-saudara, penyertaan dan penjagaan Tuhan itu sempurna bagi saudara dan saya. Yaitu bagi siapa? Bagi setiap umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang hatinya teguh. Tuhan akan jaga dengan damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan mulai dari pasal 24 sampai pasalnya yang ke-27 dari kitab Yesaya ini sebuah nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Mulai dari pasal 24 sampai pasal 27, Yesaya berbicara tentang nubuatan akhir zaman. Dan kalau kita tahu saudara-saudara, akhir zaman itu ada dua hal besar yang akan terjadi, yang mungkin akan kita alami. Hal yang pertama saudara-saudara, kalau bicara tentang akhir zaman, itu bicara tentang penghakiman atau penghukuman. Sebaliknya, di sisi lain, bicara tentang akhir zaman, bicara juga tentang keselamatan atau pembebasan. Yaitu ada dua, penghukuman dan keselamatan. Dan saya percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya merindukan dan menginginkan supaya bagian keselamatan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita rindu supaya penyelamatan, kemenangan Tuhan kerjakan di akhir zaman itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan janjikan di akhir zaman. Ayat 3 sekali lagi saya baca. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Hati yang teguh itu saudara-saudara seperti hati yang kuat. Hati yang teguh itu sama dengan hati yang tidak tergoyahkan. Atau dengan kata lain, hati yang teguh itu hati yang selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan hati yang teguh itu Tuhan berkata Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi dengan damai sejahtera yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan. Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Kesenangan, ketenangan yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan kesenangan yang ada dalam dunia ini. Kalau saudara dan saya memiliki damai sejahtera dari Tuhan, ketenangan dari Tuhan, saudara pasti akan melupakan kesenangan dunia. Saudara pasti akan meninggalkan setiap kesenangan dunia. Karena damai sejahtera atau ketenangan yang Tuhan berikan itu jauh lebih besar, jauh lebih berbahagia daripada apa yang dunia berikan. Dan itu adalah janji Tuhan dalam ayatnya yang ketiga ini saudara. Di tengah-tengah nubuatan Yesaya menubuatkan akhir zaman, di sana dikatakan hati yang teguh, hati yang kuat, hati yang tak tergoyahkan, iman yang penuh saudara-saudara. Dia berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan menjaga orang yang punya hati yang teguh kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, iblis bekerja dengan gencar. Iblis bekerja dengan cepat saudara-saudara. Supaya apa?
Dia pingin menarik banyak orang supaya bersama-sama dengan dia masuk ke dalam api neraka yang kekal. Karena iblis tahu waktunya sekarang sempit, singkat, saudara. Jadi dia bekerja dengan cepat untuk menarik banyak orang terjerumus bersama dengan dia. Makanya saudara-saudara, menghadapi pandemik COVID-19, Corona hari-hari ini, saudara-saudara, saya melihat banyak orang yang mulai panik dalam kehidupannya. Banyak orang yang mulai khawatir. Banyak orang yang mulai mengalami ketakutan. Nah, justru saudara-saudara, ketika kita hidup dalam kepanikan, ketakutan, kekhawatiran karena apa yang terjadi hari-hari ini, justru minggu yang lalu saya berkata itu yang melemahkan iman kita. Dan kalau iman kita sudah lemah, disitulah iblis mulai bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kalau iman kita mulai menurun, saudara-saudara, iblis gampang sekali untuk memperdaya saudara dan saya. Mungkin ada saudara yang di rumah atau dimanapun berada hari-hari ini susah untuk tidur. Tidak bisa tidur karena mungkin berpikiran tentang hal yang terjadi hari-hari ini. Susah untuk beraktivitas, melakukan banyak hal karena dibatasi saudara-saudara aktivitas kita. Atau mungkin ada yang lebih parah, susah makan karena menghadapi virus. Dan saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti akan membuat saudara hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itu saudara-saudara akan membuat iman saudara dan saya lemah. Hari-hari ini saudara-saudara, banyak orang saya lihat tidak punya pendirian dalam kehidupannya. Banyak orang sekarang yang ikut-ikutan karena menghadapi virus-virus corona. Lihat di televisi, lihat di handphone, disuruh oh harus makan ini, harus makan itu. Yang tadinya kita tidak pernah makan, kita harus makan. Harus makan jahe, harus makan kunyit, serai dan sebagainya. Yang tadinya kita tidak rutin makan, kita harus makan. Nonton televisi atau lihat di handphone, ada dokter si A bilang, oh harus jaga hidup seperti ini. Si B lagi berkata demikian. Jadi mulai ikut. Apa yang dikatakan, kita mulai ikut-ikut. Tidak ada pendirian dalam kehidupan. Lagi ngetren sekarang saudara-saudara berjemur. Ada yang bilang jemur jam 7 lebih bagus, jam 7 sampai jam 8. Ada berita juga yang bilang, jemur itu jam 10 sampai jam 11 katanya. Kita juga mulai mengikuti. Kenapa saudara-saudara kita selalu ikut-ikutan, ikut semua? Karena kita sudah mengalami ketakutan, sudah mengalami kecemasan, sudah mengalami kepanikan. Sehingga sudah tidak ada pendirian, keteguhan dalam kehidupan kita. Baru batuk sedikit, sudah timbul dalam pikiran, waduh jangan-jangan saya gejala corona. Baru flu sedikit, sudah timbul pikiran, jangan-jangan saya sudah terjangkit oleh virus corona. Baru demam sedikit, saudara-saudara, suara serak sedikit, kita sudah berpikiran yang tidak-tidak. Kenapa? Karena ketakutan lagi melanda dalam hidup kita. Ini saudara-saudara, kalau terjadi yang demikian dalam hidup kita, ini yang dinamakan iman kita ini tidak stabil. Atau dengan kata lain, iman kita ini tidak teguh di dalam Tuhan. Yesus sendiri berjanji dia yang akan menjaga, dia yang akan menolong umatnya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, berserulah padaku pada waktu engkau mengalami kesesakan. Aku akan ada di situ menjaga, menolong dan memelihara kamu. Itu janji Tuhan. Tapi kalau dalam hari-hari ini terus ada ketakutan dalam hidup kita, lama-kelamaan iman kita jadi kecil. Dan disitulah iblis mulai mengganggu, mengintimidasi saudara dan saya. Kalau saudara-saudara iman kita kecil, memang kita berdoa. Kita berdoa pagi saudara-saudara, tapi siang harinya kita merasa khawatir dan takut. Kita berdoa malam hari saudara-saudara, tapi waktu kita tidur kita mengalami ketakutan. Itu tandanya orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita sudah alami hal yang seperti ini, kadang kita melupakan bahwa ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita melupakan ada Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia berjanji, hati yang teguh, hati yang tidak goyah, hati yang selalu berharap kepada Tuhan, hati yang tidak terpengaruh dengan keadaan di luar, akan Tuhan jaga dengan damai sejahtera yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan.
Kita harus belajar saudara-saudara kepada Yosua dan Kaleb. Dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat 12, di sana firman Tuhan berkata kepada Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb itu mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya dengan hati yang teguh. Kalau sepenuh hati tidak pernah mereka tergoyahkan atau terintimidasi dengan hal-hal yang di sekitar. Makanya saudara-saudara, generasi pertama dari tanah Mesir yang sampai ke tanah Kanaan itu cuma Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena iman percaya mereka tidak pernah goyah. Mereka berdiri teguh kepada Tuhan. Sekalipun orang Israel sudah tegar tengkuk, sudah melawan kepada Musa dan Tuhan, tapi kedua orang ini mereka tetap di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, ada contoh di mana ketika Musa kirim 12 pengintai, di antaranya ada Yosua dan Kaleb. 10 orang pulang memberitakan kabar yang sebenarnya, tapi kabar mereka ini adalah kabar yang melemahkan iman orang Israel. Mereka datang kepada Musa dan tua-tua orang Israel, mereka berkata, wah, orang-orang di sana itu orang-orang raksasa. Kita tidak mungkin untuk dapat mengalahkan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam negeri itu. Karena mereka adalah orang-orang yang berperawakan besar. Tapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, karena iman mereka teguh, karena percaya mereka teguh, saudara-saudara, mereka pulang dan mereka menyampaikan kabar kemenangan, kabar sukacita kepada orang Israel. Memang mereka adalah orang-orang raksasa, memang orang-orangnya orang jahat, tapi dengan Tuhan kita sanggup untuk masuk ke dalam tanah tersebut. Dan kita melihat saudara-saudara keteguhan hati dari kedua orang ini. Tidak terpengaruh dengan keadaan sekitar. Oleh sebab itu Tuhan jaga mereka. Kemenangan Yosua ketika dia gantikan Musa untuk pimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Kira-kira saudara-saudara ada 30-an raja yang dikalahkan oleh Yosua. Tapi intinya di Yosua pasalnya yang pertama, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Beberapa kali Tuhan sampaikan ini kepada Yosua. Yosua, sebelum kamu pimpin bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ini juga datang kepada saudara dan saya. Untuk menghadapi banyak masalah yang ada di depan kita, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi segala persoalan dalam hidup saudara dan saya, kuatkan, teguhkan hati kita. Karena dengan kita menguatkan, meneguhkan hati kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan menjaga saudara dan saya dengan penjagaan yang sempurna dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Sekali lagi, di luar Tuhan, saudara dan saya tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan saja. Menghadapi pandemik COVID-19 ini, saudara-saudara, menghadapi masa karantina atau menghadapi masalah pencobaan kita secara pribadi, firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena saudara-saudara, hari-hari ini saya percaya bukan hanya corona yang kita hadapi. Mungkin sementara saudara menghadapi masalah dalam ekonomi, masalah dalam sosial, dalam rumah tangga, dalam pribadi saudara, banyak masalah. Ujian dan masalah itu banyak, saudara-saudara. Ada satu kata dalam sosial media yang pernah diberitahu oleh istri saya. Cobaan itu banyak. Kalau cobaan itu sedikit, saudara-saudara, itu bukan cobaan katanya. Itu cobain. Kalau mau banyak cobaan. Nah, cobaan itu banyak. Harus terjadi supaya apa? Membangkitkan, menguatkan iman saudara dan saya. Ketika kita mengalami dengan masa-masa yang tidak enak di hari-hari ini, saudara-saudara, datang corona, mungkin masalah ekonomi kita menurun, pekerjaan bisnis kita juga mulai menurun, saudara-saudara. Itu ujian dan cobaan yang menimpa kita. Seharusnya itu membuat iman kita semakin besar. Kalau iman kita semakin besar, ada janji Tuhan yang akan Tuhan kerjakan, yaitu Tuhan akan memberikan kemenangan.
Sama seperti Yusuf, saudara-saudara, dia hadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, saudara-saudara, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi pada akhirnya, karena Yusuf punya keteguhan hati, Yusuf tidak pernah menyerah, Yusuf tidak pernah ragu, Yusuf selalu kuat dengan Tuhan. Tuhan nyatakan janjinya, Tuhan angkat dia, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego sudah mau menghadapi kematian. Keteguhan hati mereka, saudara-saudara, disuruh menyembah patung, mereka tidak mau. Mereka punya keteguhan hati, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan sekalipun sudah diancam untuk dibakar hidup-hidup, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami hari ini, kami tetap punya iman yang teguh. Karena mereka percaya iman yang teguh dijaga oleh Tuhan dengan damai sejahtera yang sempurna. Maka tidak ada ketakutan ketika mereka dibakar. Mereka melangkah dengan damai sejahtera. Karena mereka tahu ada Tuhan di situ. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup di dalam keteguhan hati, kita hidup dalam kekuatan iman, saudara-saudara, mau pencobaan, mau ujian, kesesakan, mau masalah, saudara-saudara, kita akan lewati itu dengan damai sejahtera. Bahkan dalam sejarah-sejarah tokoh Alkitab yang punya keteguhan hati, mereka akan melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ayatnya yang terakhir, kita lihat bersama-sama 1 Petrus pasalnya yang ke-5. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Ayatnya, saya ambil ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya berharap saudara simak baik-baik firman Tuhan dalam ayat ini. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Mulai ayat 6, saudara perhatikan firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara dan saya disuruh untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena Tuhan yang mengangkat kita. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya gambarkan singa ini seperti penyakit corona yang sementara berjalan mengelilingi, mencari siapa saja yang akan dia terkam. Lawanlah si iblis, lawanlah corona, saudara-saudara. Persiapkan diri kita, karena dia sementara berjalan berkeliling. Mungkin dia ada di sekitar kita. Dan firman Tuhan katakan, ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan hati kita yang teguh kepada Tuhan. Hati yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Lawan dia dengan rohani kita yang kuat, yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Corona itu bukan cuma ada di sekitar kita. Corona itu bukan cuma ada di daerah Tangerang, daerah Indonesia. Tapi corona itu ada di seluruh dunia. Ingatlah, bukan cuma kamu, bukan cuma saudara yang mengalaminya. Tapi seluruh dunia mengalami keadaan tersebut. Tapi firman Tuhan berkata, kuncinya kuatkan iman kita, teguhkan iman kita. Kalau iman kita teguh, saudara-saudara, kita akan dapat mengatasi segala hal. Kita akan melangkah dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Dia yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus, melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Baru 3 minggu kita menderita terisolasi di dalam rumah. Baru 3 minggu kita tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara. Tapi ingatlah ketika ini selesai, ketika keadaan ini selesai dan iman kita kuat, iman kita teguh, janji Tuhan, Dia yang akan mengangkat saudara dan saya. Dia akan membuat hidup kita ini menguatkan, mengkokohkan setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari jangan ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragukan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan berhenti berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tambah iman saudara dan saya, tambah percaya kita kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, bergumul, kita mungkin berpuasa, kita menikmati firman Tuhan terus. Supaya ketika iman kita bertumbuh, Tuhan nyatakan penyertaan dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Tuhan demikian. Saya percaya Roh Kudus yang akan lebih perjelas dalam hidup saudara dan akan memberkati dimanapun kita berada pada pagi dan siang hari ini. Puji Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita mengakhirnya di dalam doa. Saya serahkan kepada pemimpin pujian.